wabarakatuh. Pada teman-teman sekalian, semoga sehat selalu. Pada channel kali ini di MPP Channel, kita akan membahas atau membedah buku karya Syekh Nizami yang berjudul Laila dan Majnun. Yang mana buku ini adalah kisah cinta Laila Majnun yang ditulis oleh Syekh Nizami itu dengan bahasa sederhana ya, atau renyah dan mudah dipahami, sehingga tidak perlu bagi kita untuk melihat KBBI atau dirumitkan dengan istilah-istilah tertentu. Dan Syekh Nizami ini mengisahkan Laila Majnun dengan dari awal kisah atau bisa kita bilang pandangan pertama cintanya mereka sampai akhir hayat kehidupan mereka. Nah, sebelum itu saya ngopi dulu ya. Kalau dalam buku itu pandangan pertama mereka dimulai pada saat mereka belajar di sekolah dasar. Walaupun pada saat itu mungkin sekolah yang masih tradisional ya. Di saat itu Laila dan Majnun baru pertama kali bertemu, dan seketika itu mereka saling suka dan saling jatuh cinta, bisa dibilang begitulah. Hingga hari-hari kemudian sang guru yang mengajari murid-muridnya dan juga Laila Majnun mengetahui bahwa Laila Majnun keduanya ini saling jatuh cinta, dan ketahuan mereka berdua ini saling menulis nama masing-masing. Si Majnunnya menulis nama Laila di kertas buku tulisnya, sedangkan si Laila menulis nama Majnun di buku tulisnya. Dan akhirnya mereka bersama, mereka ya sebagaimana orang yang baru jatuh cinta lah, berbunga-bunga, hingga pada akhirnya dia si Laila dilarang oleh orang tuanya untuk dekat dengan Majnun, sampai-sampai pada saat itu Laila tidak boleh keluar rumah atau dikurung di rumah sedemikian rupa sehingga Laila tidak ada kesempatan untuk bertemu Majnun. Dan pada saat itulah Majnun mulai merasakan kegelisahan dalam perjalanan cintanya. Lalu Majnun dengan berbagai cara melampiaskan kerinduannya kepada Laila dengan berpuisi atau bersyair. Kadang Majnun dari situ pergi ke suatu tempat, sehingga bahkan ketika Majnun bertemu hewan atau burung, ketika dia melihat burung, dia berharap burung itu menyampaikan kerinduannya kepada Laila. Tapi di situ dia masih bisa bertemu dengan Laila dengan cara dia mendatangi ke rumahnya Laila secara diam-diam tanpa diketahui sang ayah dari Laila. Hingga benar-benar si Majnun ini ditegur oleh ayahnya Laila. Dia dilarang untuk mendekati ayahnya. Lalu ayahnya Laila berkata kepada Majnun, "Jangan sekali-sekali kau dekati anakku. Aku tidak sudi memiliki menantu seperti ini." Lalu di situ Majnun bertambah rasa gelisahnya karena ia dipisahkan dengan Laila. Ia seolah merasa dengan Laila ini
sudah menjadi satu, dan bukan Laila Majnun tapi menjadi satu, sebagaimana cinta yang tidak ada dualisme. Nah, dari dari kegelisahannya itu Majnun memutuskan untuk pergi ke gunung-gunung. Ia tinggal di sana, ia meninggalkan rumahnya sendiri, sampai-sampai si Majnun ini jarang, bahkan tidak pernah makan. Ia hanya meminum air di sungai-sungai di pegunungan. Ia mungkin hanya sekedar makan buah-buahan di sana. Bahkan di saat itu dia berkawan dengan binatang-binatang di pegunungan, mulai dari singa dan binatang-binatang lainnya. Dia berkawan, dan dari situlah dia mulai melampiaskan kerinduannya dengan bersyair. Dia tidak pernah pulang ke rumahnya. Dia memutuskan untuk tinggal di gunung atau di hutan. Meski begitu, banyak orang yang ketika di hutan melihat Majnun dan mendengar puisinya Majnun. Orang terkagum-kagum mendengar puisinya Majnun, sampai puisinya ini menjadi terkenal di negeri itu. Hingga tidak satupun orang yang tidak mengetahui kisah Laila Majnun pada saat itu. Dan puisi-puisinya dinilai istimewa oleh masyarakat, dan masyarakat merasa kasihan akan kondisi Majnun. Hingga pada suatu ketika Majnun bertemu dengan seorang raja yang waktu itu sedang berburu. Dan raja itu melihat Majnun yang kurus kering, yang sudah sebagaimana orang gila, pakaian compang-camping, tidak pernah mandi dan lain-lain. Lalu si raja itu bertanya kepada pengawalnya, "Siapakah dia? Apakah engkau tahu?" Lalu pengawalnya menjawab, "Dia adalah Majnun." "Kenapa dia bisa seperti ini?" "Dia berpisah dengan kekasihnya." "Siapa kekasihnya?" "Laila, anaknya si Raja Fulan." Saya lupa nama ayahnya Laila siapa. Yang jelas ayahnya ini salah satu raja di kotanya. Hingga si raja yang sedang berburu di hutan dan bertemu si Majnun ini, dia memiliki inisiatif untuk mau menyembuhkan si Majnun. Ia ingin Majnun kembali seperti semula, yaitu hidup sebagaimana umumnya, makan, minum, berpakaian, membersihkan badan. Tapi usahanya selalu gagal. Usaha si raja yang sedang membujuk Majnun ini, Majnun tidak pernah terbujuk oleh raja itu yang mau menyembuhkan kegilaannya. Hingga si raja yang sedang berburu ini mengetahui hanya ada satu cara yang bisa menyembuhkan Majnun, yaitu mendatangkan Laila padanya. Lalu si raja ini membuat perjanjian, "Wahai Majnun, kalau kau ikut denganku, aku berjanji akan mempertemukan engkau dengan Laila." Hanya itu yang didengar dengan Majnun, karena Majnun sebelumnya selalu mengatakan, "Aku tidak ingin mendengar kecuali Laila." Begitulah kegilaannya. Lalu ikutlah si Majnun bersama si raja yang sedang berburu itu ke kerajaannya. Dia kembali hidup sehat, makan, minum, ia berpakaian, memakai jubah. Dan tetapi si raja ini belum menepati janjinya, hingga si Majnun kecewa. Majnun kembali menjadi gila, dan raja itu bingung.
Oke Majnun, kalau begitu kita sekarang juga berangkat ke tempat kerajaannya ayahnya Laila. Barulah mereka datang sana hingga menimbulkan peperangan. Kerajaan ayahnya Laila dan kerajaannya orang yang membantu si Majnun ini berperang hingga menghabiskan banyak atau hingga menimbulkan pertumpahan darah, banyak memakan korban. Tetapi anehnya si Majnun bukan malah membela raja yang membantunya, justru Majnun membela pasukan ayahnya Laila. Sampai-sampai si raja itu pun bingung. "Hai Majnun, kami ini ingin menolongmu. Kenapa justru engkau memerangi kami dan membela mereka?" Lalu Majnun menjawab, "Semua yang berhubungan dengan Laila adalah berhubungan juga denganku. Dan siapa yang menyakitinya, maka menyakitiku pula," kata Majnun begitu. Luar biasa ya kisah cintanya. Akhirnya perang itu pun berakhir dan Majnun masih dalam kegelisahannya. Sampai pada saat itu belum pernah bertemu dengan Laila. Lalu ia mendengar kabar bahwasanya Laila sudah menikah dengan lelaki lain. Bertambahlah kegilaannya Majnun pada saat itu. Dia bertambah-tambah, bahkan hampir setiap hari dia berpuisi tentang Laila. Tidak ada yang lain selain tentang Laila dalam puisi-puisinya. Dia tidak menyangka bahwasanya Laila sang kekasihnya menikah dengan orang lain, dan dirinya menjadi sampai ketika ayahnya menjenguk Majnun, ayahnya Majnun ini menjenguk ke hutan, ayahnya tidak mengenali bahwasanya itu adalah anaknya, yaitu Majnun. Dan saat itu Majnun juga tidak menghiraukan ayahnya. Dia tidak peduli dengan siapapun kecuali Laila. Padahal kalau dilihat, sebenarnya yang lebih gila di antara Laila dan Majnun adalah Laila. Kenapa? Karena Majnun ini dia masih bisa meluapkan kerinduannya, kegelisahan cintanya dengan berpuisi. Sedangkan Laila, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia menyembunyikan cintanya itu kepada Majnun. Bahkan orang terdekatnya sekalipun, bahkan ibunya sekalipun, karena dia takut kepada ayahnya. Hingga Laila pun tak lama dia jatuh sakit, demam, dan dia berbicara kepada ibunya. Lalu dia menceritakan sebenarnya bahwasanya dia masih mencintai Majnun dan tidak bisa melupakan Majnun. Lalu si Laila ini berbicara kepada ibunya, "Tolong sampaikan kepada Majnun untuk bahwasanya aku menikah dengan orang lain. Itu aku sama sekali tidak menyukainya, dan orang yang menikahinya sama sekali belum pernah menyentuhnya." Hingga terdengarlah kabar ini kepada Majnun. Lalu Majnun merasa terobati kegilaannya itu. Tetapi tak lama si Laila meninggal. Dan si Majnun pun ketika mendengar Laila meninggal, ia tanpa basa-basi, ia langsung turun dari gunung ke kuburannya Laila bersama kawan-kawan hewannya, singa, macan, ular,
Dengan dikawal, Majnun berlari ke kuburan Laila, dan seketika itu warga-warga kabur semua karena takut dengan teman-teman Majnun, yaitu hewan-hewan hutan. Majnun menangis di sana, seolah-olah dia sudah kehilangan bagian dari dirinya. Ia selalu mendekati pusara kuburan si Laila sambil melantunkan syair-syair. Lalu tak lama pun si Majnun meninggal. Nah, oh iya, ada yang sempat saya lupa, bahwasanya nama asli Majnun ini adalah Qais. Dan dia dipanggil Majnun karena itu tadi, dia ke gunung-gunung, dia menjadi gila, karena Majnun berarti gila. Demikianlah yang bisa kita lihat dari bukunya atau buku karya Syekh Nizami yang saya barusan coba ringkas. Kalau mungkin bisa dicek di internet, dan bukunya juga nggak terlalu mahal, dan Syekh Nizami menceritakan kisah-kisah itu dengan sedemikian menyentuh hati, hingga saya sendiri pun nggak sadar bahwa saya pun menangis ketika membacanya. Nah, berkenaan dengan kisah Laila Majnun di sumber yang lain atau selain dari bukunya Syekh Nizami, tentu banyak sekali, terutama puisi-puisinya Rumi yang selalu atau enggak sedikit yang mengangkat Laila Majnun sebagai gambaran tentang cinta. Nah, kisah lain itu bisa kita lihat ketika si Majnun sedang sakit. Waktu itu Majnun sedang sakit, dia dibawa ke dokter. Sewaktu dia dibawa ke dokter, penyakitnya ini tidak bisa disembuhkan kecuali ketika dokter menyuntiknya dengan suntikan. Tapi seketika itu Majnun marah kepada dokter. Kenapa? Majnun bilang, "Hei dokter, jangan sekali-sekali engkau menyakiti Laila." Lalu dokter itu pun bingung. "Hai Majnun, apa hubungannya aku dengan Laila? Aku ingin menyuntikmu. Aku tidak menyakiti Laila." "Ketahuilah," kata Majnun, "ketika engkau menyuntikku dan aku merasakan sakit, maka Laila pun sakit." Luar biasa, bukan? Terus cerita yang lain mungkin bisa kita lihat di puisinya Rumi juga, di mana waktu itu Majnun sebelum dia dipisahkan oleh ayahnya Laila, pernah Majnun mengunjungi rumah Laila dan mengetuk pintu. "Wahai Laila, tolong bukakan pintu," kata Majnun. "Siapa di luar?" kata Laila. "Ini aku Laila, ini aku Majnun." "Tidak, aku tidak mengenal Majnun," katanya. Salah. Ketika Laila menanyakan siapa di luar, Majnun menjawab, "Ini kekasihmu." "Ini aku," kata Majnun. "Aku tidak mengenalmu. Bukankah kita adalah satu?" kata Laila begitu. Dari kisah ini menunjukkan bahwasanya tidak ada dualisme dalam cinta. Mereka menyatu, dan tidak kalau kita lihat sekarang para bucin-bucin yang mengatakan
aku cinta kamu dengan cerita ini, maka itu berbohong. Harusnya aku cinta aku. Ya, kurang lebih hanya itu yang bisa saya kisahkan. Tentu masih banyak kisah lain yang membutuhkan video tersendiri tentunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.